Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Mukti dari SMP Negeri 2 Kaliwungu, Kabupaten Kendal, akan berbagi praktek baik dalam pembelajaran berdiferensiasi. Situasi yang saya alami sebelum menerapkan pembelajaran berdiferensiasi adalah mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan belajar siswa dengan berbagai tingkat pemahaman dan kemampuan mereka. Karena setiap siswa memiliki kecepatan dan gaya belajar yang berbeda. Saya merasa perlu untuk mencari solusi yang dapat mengakomodasi perbedaan tersebut dan memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi setiap siswa. Saya menyadari bahwa diferensiasi konten maupun diferensiasi produk yang akan saya kembangkan nantinya itu dapat memenuhi kebutuhan siswa secara individual. Dengan situasi ini, sebagai latar belakang, saya bersemangat untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dalam materi perubahan fisika dan perubahan kimia di kelas saya. Tantangan utama dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dalam materi perubahan fisika dan kimia adalah bagaimana saya dapat mengidentifikasi kebutuhan belajar siswa dengan efektif dan memberikan bahan ajar serta aktivitas yang tepat untuk masing-masing siswa. Saya perlu mempertimbangkan bagaimana saya dapat mengevaluasi pemahaman siswa dengan cara yang tepat dan objektif. Hal ini menjadi tantangan bagaimana saya dapat menyesuaikan pembelajaran berdiferensiasi dengan batas waktu dan sumber daya yang tersedia di kelas, serta memastikan bahwa setiap siswa memiliki akses ke bahan dan peralatan yang dibutuhkan. Saya percaya bahwa tantangan ini dapat diatasi dengan strategi yang tepat dan pendekatan yang kreatif. Saya siap untuk mengambil tindakan yang diperlukan untuk memastikan bahwa pembelajaran berdiferensiasi yang saya kembangkan dapat membantu siswa mencapai potensi belajar terbaik mereka. Untuk mencapai itu, aksi yang saya lakukan yaitu langkah pertama, memetakan data aspek keberagaman dan aspek berdiferensiasi. Dalam langkah ini, saya memetakan keberagaman dan aspek berdiferensiasi siswa melalui asesmen diagnostik yang saya gunakan menggunakan Google Form untuk memperoleh data dari masing-masing siswa. Selanjutnya, saya mengidentifikasi aspek diferensiasi yang dapat diterapkan dalam pembelajaran. Dengan memetakan data ini, saya memiliki gambaran yang jelas tentang keberagaman siswa dan kebutuhan mereka dalam memahami materi perubahan fisika dan kimia. Hal ini menjadi dasar untuk melangkah ke langkah selanjutnya dalam aksi pembelajaran berdiferensiasi. Langkah kedua, menyiapkan bahan ajar. Dalam langkah kedua ini, saya menyiapkan bahan ajar menggunakan platform Canva. Pertama, saya mempertimbangkan berbagai gaya belajar yang ditemukan dari hasil pemetaan data. Kemudian mencatat apakah siswa lebih responsif terhadap visual, auditif, atau kinestetik. Kemudian menggunakan fitur-fitur Canva dan juga memperhatikan variasi aktivitas dan juga tugas dalam bahan ajar. Selama proses penyusunan bahan ajar, saya selalu mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan siswa yang berbeda. Dengan menyusun bahan ajar menggunakan Canva dan mempertimbangkan gaya belajar siswa, saya berharap dapat menciptakan lingkungan pembelajaran yang inklusif dan menarik bagi semua siswa. Langkah yang ketiga yaitu mulai pembelajaran. Dalam kegiatan pembelajaran ini, saya menerapkan model gallery work sebagai pendekatan pembelajaran berdiferensiasi. Saya membagi kelas menjadi beberapa stasiun atau kelompok. Di sana, siswa akan diberi tugas untuk memulai dari stasiun yang berbeda sesuai dengan minat dan tingkat pemahaman mereka. Kemudian mereka akan bergerak dari satu stasiun ke stasiun yang lain. Mereka akan bekerja secara berkolaborasi dalam kelompok. Kemudian mereka berpindah memiliki kesempatan untuk berdiskusi dan berbagi pemahaman dengan siswa dari kelompok lain. Sebagai pendidik, berada di setiap stasiun untuk memberikan arahan, memberikan umpan balik, menjawab pertanyaan siswa, dan sebagainya. Dengan menerapkan model gallery work dalam pembelajaran berdiferensiasi, saya berharap siswa dapat mengakses informasi dan aktivitas sesuai dengan tingkat pemahaman dan gaya belajar mereka. Mereka dapat berkolaborasi dengan kelompok lain. Hal ini menciptakan lingkungan belajar yang beragam dan inklusif, di mana setiap siswa memiliki kesempatan untuk tumbuh dan berkembang sesuai potensi mereka. Langkah yang keempat yaitu menghimpun data. Dalam langkah ini, saya berfokus pada pengumpulan informasi dan penilaian terkait kemajuan siswa selama proses pembelajaran berdiferensiasi. Saya memberikan umpan balik kepada siswa secara individual selama dan proses pembelajaran. Saya melakukan observasi terhadap partisipasi dan keterlibatan siswa di setiap stasiun. Selain itu, saya menggunakan instrumen penilaian seperti rubrik penilaian untuk menilai kualitas dan kemajuan kerja siswa.
Selama menghimpun data, saya juga memanfaatkan refleksi siswa sebagai sumber informasi. Dengan menghimpun data ini, saya dapat menganalisis perkembangan dan pencapaian siswa secara individual maupun kelompok. Dengan memanfaatkan data yang terkumpul, saya dapat melakukan refleksi dan evaluasi terhadap praktik pembelajaran saya sendiri, serta membuat perubahan yang diperlukan untuk meningkatkan pengalaman belajar siswa di masa yang akan datang. Langkah berikutnya yaitu refleksi. Dalam refleksi ini, saya mulai melihat kembali situasi awal sebelum menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Saya melihat kembali tantangan yang saya hadapi selama proses pembelajaran. Saya mencermati apakah ada hambatan atau kendala yang perlu diatasi di masa yang akan datang. Selama refleksi, saya menganalisis data yang telah terkumpul selama proses pembelajaran, mengevaluasi hasil penilaian, observasi, dan refleksi siswa. Selanjutnya, saya merenungkan tentang pengalaman pribadi saya sebagai pendidik, mengevaluasi apakah pendekatan pembelajaran berdiferensiasi ini berhasil menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan mendorong partisipasi aktif siswa. Berdasarkan refleksi tersebut, saya membuat rencana tindak lanjut untuk perbaikan di masa yang akan datang. Dengan refleksi yang mendalam dan evaluasi, saya berkomitmen untuk terus belajar dan tumbuh sebagai pendidik yang lebih baik. Saya siap untuk mengimplementasikan perbaikan dan inovasi dalam praktik pembelajaran berdiferensiasi di masa yang akan datang. Berikut ini adalah beberapa tips dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. 1. Pahami keberagaman siswa. 2. Beragamkan konten pembelajaran. 3. Variasikan produk atau tugas. 4. Kelompokkan siswa dengan bijak. Berikan umpan balik yang konstruktif. Dan yang terakhir, lakukan evaluasi dan perbaikan untuk pembelajaran yang akan datang. Selamat mencoba dan teruslah berinovasi dalam praktik pembelajaran berdiferensiasi.